Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang berbahagia, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip sebuah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal dunia bersabda, la yamutunna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubat bagi siapapun hambanya yang berdosa, sebesar apapun, sebanyak apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, terbuka baginya peluang untuk bertobat dan mendapat ampunan, kecuali sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, dosa syirik yang belum sempat diakui. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar selain syirik diampuni. Walaupun lupa, mungkin memohon ampun kepada Allah. Namun demikian, hadis ini menurut penjelasan Syekh Ibnu Baz mengajarkan tentang optimisme bagi seorang muslim yang berdosa akan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun dosa tersebut besar dan dilakukan berulang-ulang, apa yang disebut dalam istilah bahasa Sunda taubat sambal, tetap Allah membuka peluang bagi hambanya untuk mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah dengan cara berprasangka baik kepada Allah. Kita dapat menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang dalam keadaan sakratul maut, terkadang ia lupa memohon ampun kepada Allah karena tidak terbiasa mengucapkan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari sebelum ia meninggal dunia. Dapat saya sampaikan sebuah contoh. Ini sebagai pelajaran berharga. Seseorang yang terbiasa menggunakan kalimat penuh kebun binatang dalam kehidupan sehari-harinya, suatu hari Allah menganugerahkan kepadanya umroh ke Mekah. Bahkan bukan hanya umroh, haji. Dalam suatu peristiwa, ia terkena batu dilempar oleh seseorang. Secara refleks, karena terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat kebun binatang, yang keluar dari mulutnya adalah kebun binatang.
bukan talbiyah, bukan istighfar, apalagi tasbih. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari akan terbawa sampai ia menjelang meninggal dunia. Keburukan yang dilakukan olehnya dalam kehidupan sehari juga akan berpengaruh terhadap sikapnya ketika ia menjelang mati. Hadis ini mengajarkan semangat untuk tetap memohon rahmat dan maghfirah dari Allah dan semangat untuk membiasakan diri mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Kesal ke anak, baca istighfar. Melihat suatu peristiwa yang tidak layak untuk diceritakan kepada orang lain, baca istighfar. Dan kalimat-kalimat lainnya. Hal ini dapat menjadi kebiasaan sehari-hari dan lisan terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah termasuk ketika sedang dalam sakratul maut. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan pada saat ini bermanfaat dan mengajarkan optimisme bahwa Allah terbuka pintu taubatnya bagi seorang hamba yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan membiasakan diri kebaikan serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk di dalamnya lisan yang tidak tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.